Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Senang sekali pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi dari Gereja Kristen Jawa Condong Catur, edisi hari Kamis, tanggal 8 September tahun 2022. Sebelum kita memulai renungan kita pagi hari ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini kami kembali dapat bangun dan kami dapat merenungkan firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami baca secara bersama-sama. Kiranya Roh Kudus boleh membimbing kami untuk kami dapat mengerti pesan yang ingin Tuhan sampaikan melalui renungan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus yang mengasihi kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, firman Tuhan pagi ini terambil dari 1 Raja-Raja 9 ayat 10-11 yang akan dibacakan oleh Jemaat Anak GKJ Condong Catur, Adik Aruna Binar M. Duga. Silakan Adik Aruna. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari 1 Raja-Raja 5 ayat 10-11 yang demikian bunyinya. Setelah lewat 20 tahun selesailah Salomo mendirikan kedua rumah itu, yakni rumah Tuhan dan istana raja. Oleh karena Hiram, Raja Tirus telah membantu Salomo dengan kayu aras, kayu sanobar, dan emas, sebanyak yang dikehendakinya. Maka pada waktu itu Raja Salomo memberikan kepada Hiram 20 kota di negeri Galilea. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Adik Aruna, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, subtema kita pada pagi hari ini adalah tentang suara Tuhan. Ada sebuah cerita tentang seorang hamba Tuhan yang tersesat ketika akan pelayanan di sebuah kota. Hamba Tuhan tersebut turun dari mobil travel di malam hari ketika kota itu sudah sepi. Dalam doa dia bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, saya butuh pertolongan. Saya harus kemana?" Di telinganya terdengar suara, "Ke kanan, ke kanan." Ternyata pertolongan datang dari rumah di sebelah kanan hamba Tuhan tersebut berdiri. Sebuah keluarga yang membuka rumahnya di malam itu dan mengantar hamba Tuhan itu ke gereja yang akan dilayaninya. Kisah yang sama juga terjadi kepada Nabi Elia. Ketika Nabi Elia bersembunyi karena takut akan ancaman Isabel, Tuhan berbicara kepada Elia, "Keluarlah." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, apakah Anda mau mendengar suara Tuhan seperti yang hamba Tuhan alami dan juga Nabi Elia alami? Selama Elia bersembunyi, Tuhan tidak berkenan. Hidup menutup diri akan membuat kita tidak berkembang. Kita boleh takut, tetapi ingat, hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, bukan ditentukan manusia. Hidup kita harus terbuka untuk pertolongan Tuhan. Berharaplah hanya kepada Tuhan. Elia dibawa Tuhan untuk menghadap gunung. Menghadap gunung sama dengan melihat kebesaran, kemuliaan, dan kedahsyatan Tuhan. Sedangkan bersembunyi di gua yang hanya ada kegelapan dan tidak terlihat siapapun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, mari hadapilah masalah, keluar dari pikiran yang membelenggu, lalu lihatlah Tuhan. Cari suaranya melalui sabdanya, karena Tuhan masih berbicara kepada kita sampai dengan saat ini. Suara Tuhan itu lembut, jadi kalau kita tidak benar-benar mendengarkannya, maka suara itu akan lepas dan kita kehilangan tuntunannya. Tuhan akhirnya menemui Elia dalam wujud angin sepoi-sepoi basah. Elia tahu dan mendengar Tuhan ada di dalam angin itu sehingga ia langsung menghormatinya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita mendengarkan suara Tuhan dalam keseharian hidup kita. Bagaimana kita dapat mendengarkan suara Tuhan? Kita harus menjaga hati nurani kita supaya tetap murni, karena Tuhan membimbing kita manusia melalui hati nurani manusia. Mari kita jaga hati kita agar kita dapat mendengar suara Tuhan di setiap langkah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, terima kasih kalau melalui renungan pagi hari ini, kami dapat kembali diingatkan untuk menjaga hati nurani kami supaya tetap bersih, supaya kami tetap hidup berdasarkan firman Tuhan, agar kami dapat semakin peka mendengarkan suara Tuhan di dalam setiap hari kami. Kami mau serahkan waktu kami dan setiap langkah kami ke dalam penjagaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.